lagi kita dalam acara mingguan rutin, yaitu Tanya Apa Saja Prasmanan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Dan hari ini adalah bagian dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi untuk memberikan diskusi atau sedikit bahan yang nanti untuk bisa kita lakukan diskusi dengan tema penanganan infertilitas di daerah. Dan telah hadir di tengah kita yakni kedua narasumber dan juga moderator hari ini, yaitu yang pertama sebagai moderator Profesor Dr. Hendy Hendarto, spesialis opsin konsultan, dan juga nanti menghadirkan narasumber yaitu yang pertama Dr. Eli Yanuari Pinariawan, spesialis opsin konsultan, dan juga Dr. Jimmy Yanuarana, spesialis opsin konsultan. Dan seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa manfaatkan fitur Q&A atau bila mana ingin bertanya secara langsung lebih baik lagi melalui raise hand nanti akan bisa berdiskusi langsung dengan kedua narasumber maupun moderator kita atau juga bisa mengetikkan pertanyaan melalui fitur chat. Seperti biasa sebelum mulai kita acara kami persilakan kepada perwakilan dari Departemen Opjin yaitu Dr. Brahmana untuk memberikan sambutan. Pada Dr. Brahmana kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih yang terhormat Prof. Hendy, Dr. Jimmy, Dr. Eli, kemudian juga panitia dari minggu ke minggu Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, dan juga salam hormat saya untuk semua partisipan dimanapun berada. Nah, topik pada hari ini penting mengenai fertilitas. Jadi pada intinya sebetulnya pakar-pakar nanti bisa menjadi tempat bertanya kita. Apa yang bisa kita kerjakan di center primer atau center sekunder terkait fertilitas. Yang kedua, apa-apa saja langkah yang harus dilakukan sehingga tidak terlambat. Apa yang dianggap terlambat? Bagaimana kita yang sederhana, apakah bisa melakukan, atau sebaiknya bagaimana, nanti didiskusikan A sampai Z-nya dengan para pakar-pakarnya langsung. Karena problem fertilitas ini ke depan akan semakin banyak mungkin, karena mungkin saja usia menikah semakin lebih lanjut, kemudian kesibukan, dan lain-lain sebagainya. Dari saya demikian, karena 1 jam, saya tidak panjang lebar, jangan lupa untuk login Zoom tiap hari Rabu jam 10 sampai 11. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Profesor Hendy Darto untuk bisa membawakan acara yang nantinya mungkin kita sambil menunggu kalau terus sudah hadir nih, kalau belum hadir, atau nanti dengan Dr. Jimmy yang biasanya nanti akan ada sedikit dua kata-kata, 1 atau 2 slide untuk merangsang diskusi dari kedua narasumber. Pada Prof. Hendy kami persilakan. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Departemen Dr. Brahmana. Dan selamat pagi, Assalamualaikum pada seluruh teman-teman sejawat yang hadir di acara TAS Tanya Apa Saja yang rutin dilakukan di hari Rabu dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Topik kita menarik seperti disampaikan tadi, jadi tentang penanganan infertilitas di rumah sakit daerah yang terbatas. Nah, kalau sudah terbatas, low resource setting ini tentu menarik ya. Dengan apa yang ada, kita harus melakukan seoptimal mungkin. 2 pembicara atau narasumber. Pertama, Dr. Jimmy Yanuar. Selamat pagi, Dr. Jimmy. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satunya Dr. Eli Yanuar Pinariawan. Belum muncul mungkin ya, masih penanganan karena datanya di poli kali ini. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa memulai karena sudah banyak ini teman-teman yang hadir. Dr. Jimmy, silahkan. Mungkin ada slide yang mau disampaikan singkat saja untuk memancing diskusi. Silakan, Dr. Jimmy. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior, Prof. Hendy, Dr. Brahmana, dan guru-guru kami yang lain. Topik kali ini memang menarik, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hendy tentang penanganan di daerah. Mungkin izin saya share screen gitu, untuk anunya.
Ini bisa dilihat, Bu. Anu saya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk anunya, Prof. Bisa dilihat, Prof. Bisa. Jelas sudah sini. Jadi, baik. Jadi mungkin untuk meningkat waktu, saya ada 2 slide saja untuk memancing diskusi. Jadi yang pertama adalah problem penanganan infertilitas itu ternyata tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi masyarakat memang sekarang cenderung untuk menunda pernikahan. Tadi karena apa namanya banyak yang masih pendidikan atau mungkin masih ada beban ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari data di Dr. Sutomo itu tahun 2014 hingga 2015 dibandingkan tahun 2011 dan 2012 itu ternyata memang yang usianya di atas 35 itu trennya semakin tinggi. Ditambah lagi pada penelitian pada pengamatan retrospektif setelahnya adalah pada pasien yang datang ke klinik infertilitas ini ternyata umumnya kalau sudah menikah itu lebih dari 3 tahun. Jadi sudah umurnya tua, kemudian menikah sudah lama, itu baru kontrol ke dokter kandungan. Belum nanti mungkin dari kita masih ada penanganan-penanganan lain sehingga penanganannya akan tertunda lagi. Di sisi lain, prognosis dari infertilitas itu sangat dipengaruhi oleh dari waktu, terutama usia dari wanita. Kemudian ditambah lagi pusat pelayanan infertilitas ternyata belum rata. Di Surabaya, mungkin di Jawa Timur saja masih mungkin di Surabaya. Belum lagi nanti di provinsi-provinsi lain. Nah, sehingga ini mempunyai peranan diharapkan tingginya peran yang cukup menentukan pada para SPOG di daerah untuk berpartisipasi dalam menangani infertilitas. Nah, cuman bagaimana yang ditangani yang seperti apa? Nah, ini ada pertanyaan kira-kira kapan bisa ditangani di daerah dan kalau mungkin harus dirujuk sampai saatnya harus dirujuk lalu dirujuk kemana? Nah, ternyata penanganan infertilitas itu berjenjang, mulai dari identifikasi dulu, kemudian mungkin ditangani koreksi-koreksi dari faktor infertilitasnya, pengobatan sederhana, kalau gagal baru kita berpikir ke arah PRB. Cuman ini ternyata juga dipengaruhi oleh usia. Nah, sehingga yang penting adalah screening dan identifikasi kapan kita harus mulai melakukan penanganan dan kapan kita harus mulai merujuk. Kemudian penanganannya pun juga atau mungkin screening yang dari screeningnya pun itu diutamakan adalah identifikasi. Kira-kira masih layak enggak pasangan ini untuk dilakukan penatalasan di daerah. Nah, ini di Surabaya ada namanya skor infertilitas atau skor Surabaya. Itu diantaranya bertujuan untuk membantu para nakes atau para klinisi untuk mengidentifikasi kira-kira pasangan suami istri ini masih layak enggak untuk dilakukan penanganan di daerah atau mungkin harus dirujuk. Mungkin yang pertama dari faktor usia wanita. Jadi umumnya adalah pemeriksaan sederhana. Jadi namanya screening tentu diawali dengan pemeriksaan sederhana yaitu mulai dari anamnesis, USG transvaginal dan pemeriksaan fisik. Mungkin seperti itu. Sehingga dari pemeriksaan ini nanti bisa diharapkan dapat memperbaiki penanganan infertilitas secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, Prof. Mungkin nanti bisa dibuka dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Jimmy. Ya, ini menarik ya, singkat, tapi ada beberapa hal yang bisa kita kritisi di sini ya. Dr. Reli apa sudah hadir ya? Belum ya kayaknya ini ya. Dr. Reli, oh ini sudah ada. Assalamualaikum, Dr. Reli, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan beberapa slide, Dr. Reli? Siap, Prof. Saya sampaikan silakan. 1-2 slide. Jadi izin saya share ya. Jadi kembali lagi sudah kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ini basic sekali ya, karena beberapa
di lapangan kita jumpai kendala-kendala mengenai masalah definisi infertilitas, gangguan kesuburan. Ya, kalau definisi WHO dan Sperov itu menyatakan bahwa infertilitas itu dianggap kalau sudah terjadi kehamilan, tidak terjadinya kehamilan pada pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 1 tahun tanpa ada usaha-usaha untuk menunda kehamilan dan telah berusaha sendiri tanpa bantuan medis untuk bisa hamil. Ini yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah 1 tahun itu suatu mutlak harus 1 tahun? Ya. Tentunya tidak. Ya. Kalau umpamanya wanita itu datang ke kita dengan usia sudah hampir 40 tahun, terus ingin punya anak, atau ingin program hamil, terus kita tolak, udah Bu, Ibu belum 1 tahun, Bu pulang dulu aja, padahal umurnya sudah hampir 40 tahun. Karena per definisi belum setahun. Ini menjadi salah kaprah jadinya, ya. Padahal kita ketahui bahwa wanita kalau usianya sudah bertambah lebih dari 35 tahun, cadangan telur sudah menurun, apalagi sudah 40 tahun, maka tambah turun lagi, maka ini akan mempersulit bisa hamil. Jadi patokan 1 tahun itu kita lihat secara keseluruhan. Ada lagi umpamanya pasien datang ternyata kista, dia baru menikah 1 bulan katakanlah, kista endometriosis, ya, bilateral lagi, ya. Terus, oh Ibu usianya masih 23 tahun menikah baru 1 bulan, ini ada kista. Oh, menurut definisi belum waktunya infertil, belum dianggap infertil karena belum 1 tahun. Tapi kita harus lihat bahwa pasangan ini, wanita ini sudah mempunyai predisposisi untuk terjadinya gangguan kesuburan karena ada kista endometriosis. Maka kita tidak menunggu 1 tahun, maka tidak kita hanya duduk-duduk menunggu nanti pasien dipulangkan 1 tahun lagi baru datang supaya bisa hamil normal. 1 tahun datang bukannya hamil, tapi kistanya tambah membesar dan cadangan telurnya akan semakin turun. Jadi per definisi 1 tahun itu kita lihat secara holistik, ya. Betul-betul kalau kita lihat secara pemisahan klinis, baik wanita maupun laki-lakinya normal, maka kita bisa katakan oke, kita tunggu 1 tahun atau usianya masih muda. Ya. Sebaliknya, umpamanya pasien itu datang, pasangan suami istri datang karena dia ini sudah well educated, ya, sebelum menikah dia melakukan pemeriksaan premarital. Suaminya dicek spermanya, ternyata spermanya keluar oligo atau astenosperma yang ekstrim atau azoospermia. Maka apakah kita menunggu 1 tahun? Tentunya tidak, ya. Jadi kita melihat bahwa definisi 1 tahun itu tidak serta-merta semuanya diketahui harus 1 tahun. Ya, ini jadi pegangan kita untuk di lapangan, ya. Jangan sampai nanti pasien itu baru dirujuk, oh ini sudah 1 tahun, umurnya sudah 40 tahun. Oh ini sudah 1 tahun, padahal kistanya endometrius sudah terdeteksi 1 tahun yang lalu, ya. Jadi sekedar untuk mereminding kita sama-sama, ya, bagi teman-teman yang di daerah bahwa patokan 1 tahun itu tidak selalu harus 1 tahun. Kemudian kita lihat penyebab infertilitas. Ini dari faktor suami, faktor istri. Sering kita dapatkan di daerah itu rujukan-rujukan atau pasien datang ke kita tanpa rujukan, Ibu sudah berobat kemana? Sudah diperiksa ke dokter A, B, C, D. Ibu sudah diperiksa apa? Ya cuma di USG, cuma dikasih obat penyubur. Sperma sudah pernah diperiksa? Belum. Ya, padahal kalau kita lihat faktor sperma itu menurut Sperov 35% berkontribusi terjadinya gangguan kesuburan. Jadi sebelum kita memeriksa istrinya, sebelum kita memberikan penanganan kesuburan untuk istrinya, seyogyanya kita harus melihat masalah pasangannya, terutama suaminya, ya. Karena pemberikan sperma itu mudah, murah, meriah, tetapi dia bisa menjadi penentu untuk tindakan kita selanjutnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Prof. Hendi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Reli. Jadi 2 tadi pembicara narasumber sudah menyampaikan
diskusinya, apa nama slide-nya. Jadi kita sekarang melanjutkan ke diskusi. Ada pertanyaan ini menarik ini dari Dr. Haria. Dr. Haria ini termasuk yang rajin ini ya, ikut seminar dan banyak berdiskusi. Jadi pertanyaannya, pasien infertilitas primer usia di atas 35 tahun, apakah masih ada tempatnya ditangani di daerah atau langsung dirujuk? Nah, ini menarik ini kalau udah biasanya memang kalau menikah kan menunggu dulu ya, kalau belum jadi-jadi masih ya bertanya kanan kiri, tapi sekarang udah di atas 35, apa masih tengah ditangani di daerah atau langsung dirujuk? Bila dirujuk opsinya apa kira-kira ya? Apakah inseminasi atau IVF? Silakan Dr. Jimmy, mungkin bisa menjawab ini pertanyaan ini. Terima kasih Prof. Jadi pertanyaan menarik ya. Kalau sudah umur 35, apakah bisa ditangani di daerah ataukah harus dirujuk? Kalau dirujuk opsinya apa? Memang pertanyaan ini tidak mudah untuk begitu saja, karena memang kita harus menjelaskan ke pasien. Kalau mungkin datang terus ujuk-ujuk lalu dirujuk tanpa alasan jelas, juga mungkin pasiennya juga tidak compliant. Memang umur itu adalah salah satu parameter untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Selain itu juga selain umur juga harus dievaluasi bagaimana saluran telur, kemudian bagaimana dari rahimnya. Apabila misalnya tidak ada masalah yang lain, memang pilihan dari pasangan ini adalah apabila masih memenuhi syarat adalah inseminasi minimal. Tidak ada, mungkin kalau hanya untuk hubungan suami istri, ya mungkin dilihat kira-kira menikahnya sudah berapa lama. Kalau menikahnya sudah di atas 1 tahun, mungkin ya sudah pada saatnya untuk kemudian dilakukan penanganan dengan yang lebih agresif. Nah, dirujuk apa tidak ya mungkin tergantung fasilitas yang ada. Misalnya kalau di klinik tersebut masih ada fasilitas untuk inseminasi, mungkin itu bisa ditangani dulu selama tidak ada faktor penyakit yang lain. Tapi kalau misalnya pada klinik tersebut memang tidak ada faktor fasilitas untuk inseminasi, mungkin ya ada baiknya untuk dirujuk. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Jadi menarik ya, kalau masalah usia ini memang akan banyak hal yang menjadi terkait dengan itu. Dr. Eli, kenapa usia di atas 35 ini kok menjadi perhatian ya? Ada sesuatukah yang mengganggu hingga menyebabkan permasalahan dalam fertilitasnya? Silakan Dr. Eli. Masih mute Dr. Eli. Oke, baik Prof, makasih. Jadi wanita kita ketahui bahwa cadangan sel telur itu berhubungan erat dengan usia. Ya, semakin bertambah usia, maka cadangan telur seorang wanita itu akan semakin berkurang. Ya, dikatakan studi menyatakan bahwa umur di usia 35 tahun pada seorang wanita itu sudah mulai ada penurunan ovarian reserve pada wanita cadangan telurnya. Ya, dan ini penurunan tersebut sangat tajam sekali setelah di atas 35 tahun, apalagi mendekati 40 tahun. Dan kalau sudah turun cadangan sel telur, apalagi ada riwayat operasi kista sebelumnya, apalagi ada riwayat endometriosis sebelumnya, maka penurunan itu sangat drastis sekali. Dan kalau sudah turun cadangan sel telur, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali satu-satu cara adalah dengan donor oocyte. Ya. Namun donor oocyte di Indonesia masih tidak diperbolehkan, sehingga kalaupun terjadi penurunan cadangan sel telur yang sangat tajam, maka nggak ada pilihan lain ya adopsi. Karena dengan bayi tabung pun juga angka keberhasilan jauh lebih rendah ya kalau sudah ada penurunan cadangan sel telur. Jadi demikian Prof, karena kali lagi bahwa usia sangat menentukan pada wanita. Cuman saya mencoba menjawab pertanyaan Dokter Arya tadi. Sebaiknya sebelum merujuk kita kalau bisa di fasilitas itu adalah melakukan pemeriksaan dasar infertility. Pemeriksaan dasar infertility itu apa? Ya, pemeriksaan dasar infertility yang pertama adalah pemeriksaan sperma tentunya. Kalau memungkinkan sebaiknya dicek dulu spermanya sebelum dirujuk. Bagaimana kondisi spermanya? Ya.
Kemudian kalau spermanya baik, pertanyaan berikutnya apakah ini harus dirujuk ataukah masih pada tempatnya untuk kita menunggu. Oke, katakanlah mau menunggu. Baik, kalau tidak ada riwayat operasi kista sebelumnya, kita bisa melakukan pemeriksaan HSG kalau seandainya umpamanya laparoskopi diagnostik tidak ada di tempat fasilitas tersebut. Baru kalau umpamanya katakanlah HSG, kalau tidak bisa HSG bagaimana dok? Kadang-kadang di daerah itu mencari radiologis yang bisa mengerjakan HSG itu tidak gampang. Ya, saya di Muara Tewe dulu cuma satu radiologis, itu pun juga ada radiologisnya, tapi alat fluoroskopinya nggak ada di rumah sakit itu. Jadi memang serba salah. Kalaupun HSG tidak ada, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan salin infusion sonografi untuk melihat kondisi saluran tubuhnya. Cuman itu butuh ketelatenan, butuh kepiawaian kita dalam melakukan pemeriksaan SIS. Baru nanti kalau seandainya ada sesuatu di situ, maka kita lebih kuat lagi untuk merujuk pasien itu ke fasilitas yang lebih lengkap jika usianya sudah 35 tahun, tidak perlu harus menunggu lagi. Jadi itu kira-kira tambahan ini. Pemeriksaan infertilitas dasar sejoknya minimal pemeriksaan sperma analisa itu sebaiknya diperiksakan. Ya, terima kasih Dr. Eli, Dr. Jimmy. Menarik ini ya. Tapi kita harus ini ya. Topiknya yang dibahas ini adalah pemeriksaan penanganan infertilitas di rumah sakit daerah yang terbatas. Terbatas itu berarti mungkin tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, banyak teman-teman ini bertanya ini, ya, bagaimana kalau tidak punya apa-apa ini? Kira-kira ada saran tidak dari para pakar ini, dua pakar ini? Kalau tidak punya apa-apa, umurnya 35 tahun, terus merujuknya bagaimana dan apakah ada suatu kiat-kiat yang kita berikan pada pasangan infertil yang usianya sudah 35 demikian? Silakan Dr. Jimmy. Ya, oke, Prof. Menarik ini. Jadi betul, Prof. Jadi mungkin kalau di kota kita gampang ya, tinggal nyuek panunya laboratorium, kita cawan-cawan terus berangkat. Tapi kalau di daerah mungkin hal itu bukan yang mudah. Yang pertama mungkin pada pasien dengan umur 35 tahun, satu mungkin dievaluasi cadangan ovariumnya. Ya syukur-syukur kalau bisa kita evaluasi dengan AMH, ya kita kasih pengantar untuk AMH. Tapi kalau tidak mungkin maka transvaginal, Prof, bisa menggunakan AFC di USG pada saat hari ketiga. Terus kemudian untuk evaluasi saluran telur, mungkin kalau HSG tadi yang seperti Dr. Eli katakan, mungkin juga tidak semua daerah pun ada. Kalaupun ada mungkin ada juga lumayan itu sekitar 1 juta 2 juta kalau nggak salah. Alternatif lain memang direkomendasikan dari beberapa perkumpulan, yaitu bisa menggunakan SIS. Jadi SIS ini yang melakukan kita sendiri dan cukup praktis, bisa dilakukan di klinik dengan akurasi yang mirip dengan HSG. Bahkan direkomendasikan kalau sang klinisi tersebut mampu untuk melakukan SIS untuk evaluasi tuba, itu lebih dipilih dibandingkan dengan HSG. Di sisi lain mungkin bisa dibantu dengan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang lebih tajam, misalnya tentang pola haid, kemudian ada nyeri haid apa tidak, kemudian pernah ada operasi apa tidak, kalau operasinya apa, itu mungkin sangat membantu untuk kira-kira pasien ini masih memungkinkan enggak untuk melakukan penata laksanaan infertilitas yang berat. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Jimmy. Memang serba susah ya kalau terbatas, tapi insya Allah kita harus mempunyai kiat-kiat tertentu yang bermanfaat ya. Ini ada yang menarik juga. Tadi kan kita bicara dalam sisi banyak hal, ada banyak mungkin dari sisi perempuannya. Sekarang ada pertanyaan ini. Kalau yang pihak suaminya mengeluh disfungsi ereksi, kira-kira apa bisa menyebabkan infertilitas? Bagaimana, Pak Reli? Silakan, Dr. Reli. Ya, baik, makasih. Tadi sudah saya sebutkan mengenai definisi infertilitas. Ya, jadi infertilitas itu jika pasien sudah menikah lebih dari 1 tahun dan sudah berusaha ingin hamil dan sudah melakukan hubungan senggama normal. Ya, tetapi kalau umpamanya disfungsi ereksi, berarti kan hubungan senggamanya tidak normal, bahkan mungkin nggak bisa hubungan senggama. Ya, maka itu nggak perlu nunggu 1 tahun.
nggak perlu kita nunggu 1 tahun, ya segera ditangani disfungsi ereksinya. Kita evaluasi, kalau perlu kita rujuk ke andrologi, urologi untuk melihat kausa dari disfungsi ereksinya ini. Apakah masih bisa diobati secara medikamentosa ataupun dengan surgery, ataukah tidak. Kalau tidak bisa, ya disfungsi ereksi, ya maka kita segera mengintervensi lebih dini. Kalau seandainya masih bisa ejakulasi, maka kita bisa melakukan inseminasi pada pasien itu jika pasien itu tidak bisa melakukan ereksi. Kita bantu dengan mengeluarkan spermanya kita ambil, kemudian kita proses, kita inseminasi. Karena salah satu indikasi inseminasi adalah untuk mengatasi masalah-masalah gangguan disfungsi ereksi ini kalau memang tidak bisa diobati dengan medikamentosa. Demikian, Prof. Ya, Pak Reli, ini Dokter Maika ini bertanya lagi, kalau pasiennya minta obat-obat kuat gitu, gimana ini? Karena untuk analisa sperma aja susah sekali keluarnya ini. Apakah begitu kira-kira kalau kita menangani? Ya memang tidak ada apa-apa ya di daerah dengan perbatasan. Kira-kira bagaimana ini? Silakan Dokter Reli. Ya, penggunaan obat-obatan disfungsi ereksi dengan obat kuat gitu ya. Kita juga harus hati-hati penggunaannya ya, karena tentunya ada efek sampingnya ya. Tidak semua bisa diatasi dengan menggunakan obat kuat. Karena kalau tidak, kita akan bisa menyebabkan efek samping yang mungkin berbahaya untuk si pasien. Biasanya untuk obat kuat tersebut, setelah ada evaluasi, rekomendasi dari andrologi, bahwa aman semuanya, bahwa faktornya adalah faktor. Kadang-kadang disfungsi ereksi itu karena faktor psikis ya. Ya, kebanyakan adalah faktor psikis. Jadi meskipun sudah dikasih obat kuat, tapi bisa saja tetap nggak bisa ereksi karena kondisi psikis. Ya, entah mungkin tekanan dari pihak istrinya. Karena sering kita jumpai sering di tempat-tempat klinik fertilitas tempat kita. Itu kalau pasien mengeluarkan sperma, entah itu untuk inseminasi, entah untuk bayi tabung atau sperma analisa, itu kadang-kadang nggak bisa mengeluarkan di tempat kita. Ya, kadang pasien minta mengeluarkannya di rumah karena suasananya lebih nyaman, lebih enjoy. Dan itu kalau terjadi seperti itu kita persilahkan, bahkan kita nggak perlu kasih obat-obat penguat. Gitu. Jadi kita harus evaluasi. Jangan terburu-buru memberikan obat penguat sebelum kita yakinkan bahwa faktor psikis sudah kita singkirkan. Oke, terima kasih Dr. Eli. Nah, kembali nih yang banyak tadi mengenai usia ya, umur 35 tahun. Ada pertanyaan menarik nih Dr. Maria ini. Secara fisiologis sebetulnya umur berapa sih seorang wanita itu masih mungkin hamil? Apakah ada batasan usia ya untuk hamil? Katakanlah setelah umur 40 sebetulnya nggak layak untuk program karena mungkin begitu ya. Makanya pertanyaannya sampai usia berapa? Ini seperti ini pada pasangan sudah umur sekian sampai 3 tahun menikah tidak hamil-hamil, padahal hubungan seksualnya ya lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Bagaimana kira-kira Dr. Jimmy fisiologinya ini? Baik, Prof. Jadi memang mengapa tadi kita menggunakan batasan 35 tahun ke atas karena memang suatu ovarium itu dievaluasi dari 2 segi. Yang pertama adalah dari segi kualitas dan jumlah. Dengan pengaruh usia ini semakin tua, maka dia akan mempengaruhi jumlah dan kualitas dari sel telur. Mungkin yang menarik itu adalah jumlah ya, karena jumlah ini ternyata tidak pasti umur 40 pun, misalnya kita katakan umur 40, ada yang mungkin akhirnya masih 1, ada yang sudah 0,1, ada yang masih 0,5. Artinya apa? Dari cadangan ovarium ini memang berbeda-beda tiap wanita. Cuman dari segi kualitas umur 40 sudah tidak bisa ditipu bahwa kualitas sel telur juga semakin turun. Ini dari pengamatan untuk resiko adanya gangguan penyakit yang terkait dengan kromosom aneuploidi meningkat, kemudian keguguran dan sebagainya. Sehingga kalau ditanya kira-kira umur berapa yang masih boleh hamil, sebenarnya kalau ya tergantung dari kebutuhan untuk hamil itu sendiri. Misalnya orang itu belum punya anak ya umur berapapun selama dia belum menopause ya masih
memungkinkan selama dia belum menopause. Cuman yang penting adalah konseling bahwa semakin tua itu resiko untuk terjadinya kegagalan kehamilan, abortus, dan resiko kelainan bawaan itu semakin lebih tinggi. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih, Dr. Jimmy. Menarik ya. Jadi fisiologinya demikian disampaikan. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin Pak Reli nih ya, Dr. Reli. Kalau setelah 35 itu pemeriksaan AMH itu bagaimana keperluannya dalam penanganan infertilitas ini? Apakah harus wajib ya pemeriksaan AMH ini? Silakan Pak Reli. Ya, terima kasih. Memang AMH salah satu tool untuk melihat cadangan sel telur, tapi tidak 100% AMH itu memberikan hasil yang akurat. Gitu. Sering kita dapatkan di lapangan terjadi kontradiksi antara hasil AMH dengan antral follicle count, pemeriksaan hitung antral follicle antral pada saat USG transvagina pada saat keadaan basal, pada saat haid hari kedua atau ketiga. AMH-nya rendah, tapi kita lihat antral follicle-nya cukup banyak, sebelah kiri 5, sebelah kanan 6. Maka mana yang dipercaya? Tentunya secara kasat mata saya lebih percaya dengan pemeriksaan antara follicle count dibandingkan pemeriksaan AMH. Karena bisa saja pada saat AMH itu diperiksa, reagen yang kita digunakan oleh laboratorium itu bagaimana? Kadang-kadang pihak laboratorium itu menumpuk dulu customer yang diperiksa AMH. Jadi dikumpul, baru nanti besoknya baru dicek AMH. Nah ini kadang-kadang menyebabkan reagen yang sudah terlanjur dibuka itu menyebabkan sensitivitas dan spesifitas dari reagennya akan berubah. Jadi menurut hemat saya, untuk memeriksa AMH itu tidak selalu, apalagi kalau umpamanya mereka yang secara sosioekonomi menengah ke bawah, karena pemeriksaan pun juga cukup mahal untuk sebagian orang. Maka kita lebih akurat, lebih nyaman, lebih murah kalau kita melakukan pemeriksaan antral follicle count atau AFC dengan pemeriksaan USG transvagina pada saat haid hari kedua atau ketiga. Jadi justru itu yang lebih menguntungkan, lebih murah dan lebih akurat dibandingkan kalau kita pemeriksaan AMH. Terima kasih, Dr. Reli. Ini kembali ke faktor pria ini ya, sperma ini. Bagaimana kalau hasil sperma analisanya ini teratozoospermia? Kira-kira kenapa penyebabnya dan penanganannya bagaimana di daerah ya, yang itu terutama dengan kalau keterbatasan sarana dan prasarana. Gimana kira-kira Dr. Jimmy dengan teratozoospermia itu? Iya, baik Prof. Jadi menarik. Teratozoosperma ini memang kriteria teratozoosperma ini kalau dari WHO yang terbaru dilihat dari apabila sperma yang persen apabila bisa melihat kondisi dari krusumnya. Nah, memang penyebabnya macam-macam, bisa karena lifestyle, bisa karena ada masalah di anatomisnya itu sendiri. Nah, yang penting adalah kita lakukan evaluasi. Mungkin kalau pada daerah tersebut ada andrologi, kita bisa konsultasi untuk melihat ada faktor di secara anatomis apa tidak, seperti varikokel dan sebagainya. Kemudian ke depan mungkin pasien yang seperti ini bisa disarankan untuk memperbaiki lifestyle, misalnya dia ternyata merokok, atau mungkin ada infeksi yang menyebabkan peningkatan ROS di lingkungan sperma, itu juga dapat menyebabkan gangguan dari teratozoosperma. Dan mungkin memang yang harus dijelaskan ke pasien bahwa apabila kita mendapatkan suatu kelainan dari pemeriksaan analisis sperma, mungkin ada baiknya kita ulang kira-kira 4 minggu kemudian untuk konfirmasi kira-kira kalau betul memang ada kelainan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Memang ada dua faktor ya, dari faktor istri, faktor suami, atau kadang-kadang dua-duanya terlibat dengan ada masalahnya. Nah, sekarang ini tadi Dr. Edi menyampaikan tentang antral follicle count ini. Bagaimana sih sebetulnya kalau secara praktis kita menghitung antral follicle count, ya kita bisa tahu bahwa kira-kira ovarian reserve-nya itu sedemikian kira-kira. Gimana Pak Reli? Baik. Jadi untuk melihat
antral atau menghitung antara follicle count itu syaratnya harus dilakukan dengan pemeriksaan USG transvaginal. Kalau kita menggunakan USG transabdominal sangat sulit sekali. Bisa sih, cuman ya butuh keahlian, kecermatan. Tapi saya sendiri tidak begitu menganjurkan kalau untuk melihat antara follicle count hanya dengan menggunakan USG transabdominal. Jadi syaratnya harus pemeriksaan USG transvaginal yang diperiksa pada saat sedang haid, hari kedua atau hari ketiga, atau yang disebut dengan pada keadaan basal. Di mana kenapa kok haid hari kedua ketiga? Karena pada saat haid hari kedua ketiga itulah kondisi hormon estradiol betul-betul dalam keadaan paling rendah, paling basal. Sehingga pada keadaan estradiol yang paling rendah tersebut, folikel antral masih dalam keadaan steady state atau dorman, belum ada stimulasi dari hormon estradiol. Ya, belum ada namanya follicle selection. Ya. Jadi betul-betul folikel dalam keadaan basal. Dari situ kita bisa menghitung berapa jumlah folikel di satu sisi dari ovariumnya. Beberapa studi ada beberapa pendapat sih. Apa sih patokannya dikatakan antara folikel itu bagus, baik? Ada yang menyatakan bahwa satu ovarium itu minimal 5 oocyte. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 4. Tapi saya sendiri menggunakan patokan 5, satu sisi. Ya, di sisi berikutnya juga 5. Jadi kalau umpamanya dikatakan minimal satu ovarium ada 5 folikel antral, sisinya juga 5 antar folikel antral, maka dikatakan cadangan sel cukup bagus, cukup baik. Tetapi kalau umpamanya kita melihat mengevaluasi folikel antralnya kurang dari 5 atau bahkan sulit cuma 1 atau 2, maka dikatakan cadangan sel tumor sudah berkurang. Jadi demikian bagaimana kita melihat folikel antral. Mungkin sudah saatnya lagi kita mungkin reminding, ya, mungkin ada workshop USG infertilitas bagi teman-teman untuk bagaimana menilai folikel antral. Sekian. Baik, terima kasih Dr. Leli. Memang tidak gampang ya, gampang susah gitu ya untuk melihat antral gitu ya. Tapi kalau terlatih rasanya insya Allah bisa lancar. Nah ini makin lama tampaknya pertanyaan makin dalam ini dari Dr. Freddy ini ya. Tentang PCOS ini. Nah, penanganannya bagaimana ini? Sudah dicek tubanya tidak buntu. Ya, bagus ya. Tapi gagal dalam stimulasi dengan CC, clomifene sitrat. Bahkan dengan letrozol juga gagal, tidak berhasil pada pasien PCOS. Bagaimana ini strateginya atau tipsnya? Karena untuk biaya mau inseminasi kayaknya biayanya masih belum cukup atau IVF. Dr. Jimmy, kira-kira bagaimana ini penanganan di daerah ini ya? Silakan. Betul, Prof. Jadi PCOS ini juga sering mengganggu pada pasangan suami istri ya. Penanganannya secara garis besar sebenarnya ada 2, secara jangka panjang dan jangka pendek. Tentu yang kita selalu bergelut adalah dengan penanganan jangka pendek, yaitu pemberian clomifene sitrat, penyubur dan sebagainya. Jangan lupa pasien ini juga dipengaruhi oleh kondisi sistemik, yaitu lifestyle-nya, obesitasnya itu harus juga sedikit banyak mungkin itu juga dapat mengganggu respon dari ovarium tersebut, sehingga harus diatur. Kemudian yang kedua adalah tadi pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan HSG, ternyata Dr. Jimmy, putus ya? Iya, sinyalnya jelek. Oke. Bisa terputus, Dr. Jimmy, bisa diulang? Ya. Ya, maaf. Jadi penanganannya mungkin tadi sudah ditangani bahwa orang ini sudah dievaluasi saluran telurnya ternyata tidak buntu. Kemudian faktor berikutnya yang harus dievaluasi adalah dari ovarium yang tadi diberikan clomifene sitrat ternyata tidak ovulasi, maka
kegagalan dalam komplement system ini ada dua, ada resisten dan gagal. Kalau resisten itu artinya sudah dikasih kompleksitas sampai dosis tertinggi sampai 150, ternyata masih belum terjadi suatu ovulasi. Sedangkan kalau gagal kompleksitas adalah setelah diberikan kompleksitas ternyata dia ovulasi, orangnya bisa haid, tapi ternyata masih belum hamil. Nah, ini mungkin harus dievaluasi yang kira-kira yang mana. Kalau mungkin tadi saya tangkap adalah orang ini masih belum ovulasi. Nah, sebabnya mungkin pada beberapa kondisi. Yang pertama, dicek dulu kira-kira bagaimana kondisi resistensi insulinnya, terutama kita harus curiga pada resistensi insulin ini pada orang-orang yang obes, misalnya BMI-nya di atas 25, apalagi mendekati 30. Kemudian dari keluarga juga ada faktor resistensi insulin, kita mungkin sebaiknya kita periksa HMA-IR atau mungkin insulin puasa. Kemudian kita juga periksa juga adanya kadar LH, jangan-jangan LH-nya sudah di atas 12 misalnya, sehingga kita harus melakukan intervensi terlebih dahulu. Yang ketiga, walaupun ini jarang, sekitar 5%, cuman mungkin juga perlu diperhatikan adanya gangguan dari faktor adrenal, yaitu biasanya kita tolong dengan pemberian dexamethasone. Jadi mungkin kalau kita mendapatkan pasien dengan resisten kompleksitas, kita yang pertama harus evaluasi apakah dari tiga ini ada masalah. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dr. Jimmy, cukup panjang ya kalau PCOS itu memang ceritanya begitu karena kompleks ini. Ini pertanyaan dari Dr. Freddy ada lagi nih. Nah, mungkin Pak Reli nih, ini menyangkut etik kayaknya nih ya. Kalau udah gagal sudah dengan kehamilan, padahal dia sudah juga berkali ikut bayi tabung beberapa kali. Bagaimana dengan surogasi? Nah, kira-kira pandangannya bagaimana? Apa memungkinkan dilakukan surogasi atau donor gitu ya pada kondisi ini? Silakan Pak Reli. Ya, terima kasih, Prof. Ini yang sering yang kalau saya sih kalau ketemu dengan pemuka agama, terutama yang Islam itu Pak Ustadz Kiai, sering saya berdiskusi mengenai ini karena bagaimanapun masalah etik ini kan etiknya norma ya, norma sosial ya, termasuk juga norma sosial di agama. Kalau dari sisi agama Islam yang saya ketahui memang ternyata tidak boleh ya untuk surrogate mother itu. Awalnya saya berpendapat bahwa sebenarnya kalau surrogate mother ini kan kalau di agama Islam sama dengan kalau kita saudara sesusuan gitu ya. Jadi umpamanya si ibu nggak punya air susunya, kemudian dititipkan ke ibu yang lain untuk disusukan anaknya. Terus nanti anaknya menyusui, itu dalam Islam boleh. Itu awal-awalnya menurut saya secara analogi manusia yang bodoh agamanya, saya pikir sama gitu di analogi. Ternyata dalam Islam tidak dibolehkan karena itu nanti akan mengganggu istilahnya nasabnya, artinya keturunannya nantinya, ya. Tetap dianggap nanti dia ini anaknya siapa gitu ya, karena dari rahim orang lain. Kemudian dari sisi agama seperti itu, akhirnya kalau kita lihat dari sisi sosial sampai sekarang pun IPOGI tetap menyatakan bahwa surrogate mother, donor oocyte, donor sperma itu tidak diperbolehkan. Sehingga sampai detik ini secara etik ketiga metode tersebut, surrogate mother, donor oocyte, donor telur, itu di Indonesia tidak diperbolehkan menurut etik. Meskipun secara teknologi kita bisa, nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi secara etik dan secara hukum norma yang berlaku tidak diperbolehkan. Sehingga kalau ada pasien-pasien seperti ini, ya kalau orang itu masih kekeh untuk minta seperti itu, saya menyarankan ya mencari tempat yang mereka artinya memperbolehkan untuk tindakan itu. Tapi di Indonesia masih belum boleh. Baik, Dr. Reli, menarik ya. Memang kalau masalah etik ini ada yang setuju dan tidak setuju pasti gitu ya. Jadi tapi aturan sudah ada di Indonesia, dari Permenkesnya sudah ada itu ya. Nah, ini juga mungkin menarik ya dibahas ya ini ya. Dari pertanyaan Dr. Made Budiarta ini. Jadi ditangani pas
pasangan tersebut dengan siklusnya si pasangan wanitanya ovulasi, jadi teratur haidnya ya. Dan dicek juga HSG-nya normal, nggak ada pembuntuan sama sekali. Analisa spermanya bagus. Nah, karena di daerah nggak punya falis yang lain-lain, akhirnya diberi clomiphene citrat terus sampai terus begitu. Apakah dibenarkan begini ya? Memang semuanya normal, nggak ada masalah, tapi belum hamil-hamil. Bagaimana kira-kira Dokter Jimmy? Jadi, baik Prof, ini memang sering menjadi pertanyaan dan memang sering menjadi masalah. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa faktor gangguan kesuburan itu ada 4. Yang pertama adalah faktor sperma, dari faktor suami, dari ibu adalah faktor dari ovulasi, ovarium, saluran telur dan uterus. Jadi kalau misalnya orang itu sudah memang umur dan ovulasinya masih teratur, ya dianggap masih normal misalnya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi adalah dari saluran telur. Dari saluran telur tadi sudah dilakukan evaluasi HSG. Mungkin kalau saya sendiri mungkin tidak mengatakan normal, tapi adalah tidak buntu atau paten. Karena fungsi dari saluran telur ini sebenarnya bukan hanya perkara buntu apa tidak buntu saja. Yang harus digarisbawahi adalah fungsi saluran telur ini adalah satu untuk transportasi, kedua adalah untuk fertilisasi. Untuk transportasi ini tentu satu dari faktor anatomi juga harus tidak ada masalah. Kedua, di luar saluran telur juga tidak ada penyakit yang mengganggu seperti endometriosis atau mungkin infeksi. Nah, HSG tadi itu hanya melihat buntu apa tidak buntu saja, sehingga tidak bisa dikatakan normal mungkin seperti itu. Sehingga hal ini juga harus dibuktikan, misalnya orang ini sudah diberikan orangnya misalnya sudah diberikan obat kurun waktu tertentu misalnya 6 bulan belum hamil, maka kita harus waspada, jangan-jangan dari faktor saluran telur ini ternyata walaupun tidak buntu dicurigai ada masalah lain, sehingga memang idealnya dilakukan laparoskopi untuk evaluasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Dr. Eli. Ini waktu kita juga sudah mulai mepet, tapi ada satu pertanyaan menarik yang ini menjadi kendala juga dalam penanganan infertilitas ini. Jadi tentunya kalau sampai harus dirujuk, kemungkinan harus inseminasi atau juga IVF. Tentu biayanya tidak murah itu tentunya ya, jadi butuh biaya dan lain-lain. Apalagi BPJS tidak mengcover ini. Ada solusi enggak ini Dr. Eli ini? Apakah Dr. Eli mau urunan juga ini di sini dengan penanganan ini? Silakan, ini kendala ini yang klasik ini. Silakan Dr. Eli. Ini yang masih menyangkut pertanyaan Dr. Made tadi ya? Ini di atas ini Dr. Haria tentang tentang inseminasi dan IVF kan kendala biaya. Ya, baik. Jadi kalau mengenai inseminasi biaya memang kunci utamanya adalah memang biaya ya. Tapi sebenarnya kita mempunyai namanya low cost IVF ya, atau low cost inseminasi. Ya. Kalau low cost IVF itu kita menggunakan obat-obatan stimulasi yang seminimal mungkin. Itu bisa menghemat biaya mungkin sekitar 30 bahkan mungkin sampai 50% ya. Kita hanya menggunakan clomiphene citrat gitu ya. Tapi harus dengan catatan kalau kita monitoringnya penggunaan clomiphene citrat itu dengan baik ya, kita evaluasi folikelnya, pembesarannya, kemudian endometriumnya kita lihat ya. Jangan cuma dievaluasi folikelnya saja, endometriumnya nggak dilihat. Ternyata kita evaluasi folikelnya banyak nih, tapi endometriumnya tipis. Nah, ini agak susah juga, tapi sebenarnya masih bisa diatasi. Jadi kalau kita menggunakan beberapa orang dengan stimulasi clomiphene citrat, itu bisa menghasilkan telurnya banyak. Nah, kalau terjadi telur banyak seperti ini, kita bisa melakukan low cost IVF. Jadi kita konversi, kita langsung open pick up, kita ambil telurnya, kemudian kita fertilisasi spermanya, kemudian jadi embrio baru kita tanamkan. Itu bisa menekan biaya, ya karena terus terang yang IVF itu kontribusi terbanyak biaya yang jadi besar itu adalah obat-obat injeksi stimulasi. Ya. Kalau kita bisa meminimalkan penggunaan stimulasi ovarium dengan menggunakan gonadotropin injeksi,
maka biayanya akan jadi lebih murah. Mungkin itu solusinya, Prof. Terima kasih, Dr. Eli. Memang tidak gampang ya masalah biaya ini. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin ini ya, tentang karena di daerah atau di tempat-tempat yang terbatas mungkin klomifen sitrat ini jadi senjata utama sebetulnya ya untuk induksi ovulasi. Jadi sebetulnya pertanyaannya berapa lama sih diperbolehkan kita memberikan klomifen sitrat? Mungkin Dr. Jimmy bisa menambahkan nanti ya, atau letrozol. Apa ada batasan tertentu setelah ini tidak boleh lagi? Dan ternyata dari pertanyaan ini setelah diberi klomifen sitrat timbul kista gitu ya. Sampai tidak disebutkan berapa ukurannya dan penanganan selanjutnya bagaimana kalau sampai demikian. Silakan Dr. Jimmy. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi sebenarnya klomifen sitrat atau obat induksi ovulasi oral seperti letrozol dan klomifen sitrat itu memang apabila tidak ada gangguan di faktor lain dan memang terbukti terjadi ovulasi, maka bisa diberikan maksimal 6 bulan selama orang ini bisa melakukan hubungan suami istri yang teratur. Tapi kalau misalnya orang ini setelah 6 bulan durasi 6 bulan tersebut tidak terjadi kehamilan, kita mungkin harus berpikir faktor yang lain karena kan hamil itu tidak perkara ada ovulasi apa tidak, tapi juga ada saluran-salurnya bagaimana, spermanya bagaimana. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian memang pemberian klomifen sitrat ini pada beberapa literatur mengatakan ada potensi untuk tingginya terjadinya LUF atau luteal unruptured follicle, sehingga pada orang-orang seperti ini memang dijelaskan kista, misalnya terjadi LUF tersebut memang ya pada saat haid ya ada kista, artinya kista fungsional itu memang tidak berbahaya dan biasanya bisa akan terjadi hilang secara spontan kira-kira 2-3 bulan kemudian. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Dr. Eli, mungkin ada tambahan untuk pemakaian klomifen sitrat ini yang memang banyak dilakukan ya? Ya, makasih Prof. Jadi penggunaan klomifen sitrat itu gagal. Kita definisi gagalnya apa? Gagal ovulasi atau gagal hamil. Ya. Jadi penggunaan klomifen sitrat ini seyogianya harus dimonitor juga ya, dievaluasi dengan USG apakah ada ovulasi apa tidak. Kalau kita menggunakan klomifen sitrat ternyata orangnya itu tidak terjadi ovulasi, maka terjadi gagal ovulasi, maka triknya adalah kita bisa menaikkan dosisnya dari klomifen sitrat itu sampai dia terjadi ovulasi. Kalau ternyata maunya dosis sudah tercapai, pas itu bisa ovulasi, berapa siklus maksimal yang bisa diberikan itu untuk bisa hamil ya. Jadi dikatakan kalau gagal hamil penggunaan klomifen sitrat itu di buku-buku dicatatkan maksimal 6 siklus ya. 6 siklus pemberian klomifen sitrat ternyata tidak hamil dan sudah terjadi ovulasi dengan baik namun tidak hamil, maka kita meninjau kembali kenapa dia tidak bisa hamil ya, tidak bisa terus dikasih klomifen sitrat sampai bertahun-tahun, 2 tahun, apalagi 3 tahun. Jadi kalau sudah 6 siklus pemberian klomifen sitrat tidak terjadi kehamilan, artinya gagal hamil, kita perlu evaluasi. Evaluasinya apa? Ya tadi yang disampaikan Dr. Jimmy tadi, ya dilihat saluran tubuhnya apakah ada perlengketan atau tidak. Ya caranya dengan apa? Ya dengan menggunakan laparoskopi diagnostik. Atau kalau pasien itu ternyata gagal hamil setelah sitrat, ya mungkin bisa dengan inseminasi atau bisa dengan bayi tabung kita tawar. Jadi kembali lagi harus ada patokannya. Ya, apalagi kalau umpamanya wanita itu usianya sudah hampir 40 tahun ya. Mungkin kita tidak sampai memberikan klomifen sitrat sampai 6 bulan. Mungkin cukup 3 bulan. Hamil apa enggak? Kalau 3 bulan ya segera dievaluasi lebih lanjut atau kita rujuk karena usianya sudah hampir 40 tahun. Jadi demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jimmy sama Dr. Eli, ini baik sekali. Jadi memang klomifen sitrat ini perlu sekali ya kita tahu dasar-dasar sampai berapa kalau kita menyatakan gagal ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement secara singkat saja dari Dr. Jimmy, silakan. Baik, Prof. Jadi mungkin penanganan fertilitas ini sangat tergantung dengan waktu, sehingga memang peran SPOG di daerah itu sangat penting untuk mengurangi 4 terlambat. Yang pertama adalah terlambat datang ke tenaga kesehatan, kemudian terlambat diagnosis, terlambat penanganan, dan terlambat muncul ya. Harapannya dengan
meningkatnya peran SPOP di daerah, maka 4 terlambat ini dapat dikurangi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dr. Eli, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi perkembangan dunia obstetrik ginekologi ke depannya itu diperkirakan bahwa wanita yang ingin hamil akan mulai berkurang peminatnya. Ya, karena kita lihat sekarang wanita-wanita lebih cenderung untuk bekerja sebagai wanita karir. Tidak menutup kemungkinan di daerah pun juga begitu ya. Apalagi di daerah mulai banyak pabrik-pabrik yang tumbuh dan berkembang untuk memberdayakan masyarakat di setempat sehingga orang wanita untuk menikah akan lebih lambat. Dan ini tentunya angka kesuburan, bukan angka kesuburan sih, angka keinginan untuk hamil tentunya akan berlanjut pada usia yang sudah lanjut. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita tidak bisa bermain dengan sembarangan. Jadi kita harus menentukan timing, waktu, dan biaya sebaik mungkin agar penanganan masalah ingin punya anak, kesuburan, program hamil ini bisa ditangani dengan baik. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Eli, Dr. Jimmy. Sampailah kita pada waktunya dari acara Tanya Apa Saja ini dengan topik penanganan infertilitas di rumah sakit daerah dengan keterbatasan. Banyak sekali pertanyaan masuk dengan kehadiran peserta yang hadir saat ini sekitar 190-an lebih ini kalau saya lihat ya. Semoga ini menjadi bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk menangani teman-teman di daerah untuk menangani kasus infertilitas. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Saya kembalikan kepada host Dr. Seto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah luar biasa sekali ternyata dengan topik yang ada, ternyata meskipun secara umum bukan selalu gini sih, tapi ternyata sangat menarik perhatian. Terbukti tadi sudah kurang lebih sekitar 200 lebih tadi yang mengikuti yang hadir. Jadi alhamdulillah, dan juga banyak sekali pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang belum terjawab, nanti akan menjadi catatan kita untuk memberikan tema yang sama berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih pada seluruh narasumber, Dr. Jimmy, Dr. Reli, dan juga moderator Prof. Hendi yang telah berkenan memberikan waktunya untuk 1 jam ini. Kita hadir kembali dalam acara Tanya Apa Saja. Mungkin nanti juga akan ada lagi tema dari divisi FAIR bulan depan. Nanti kita akan tampilkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Reli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.